Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Agustina Rahmawati dari kelas A27. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sistem dan ritus yang ada di Cirebon. Adapun pembahasan kali ini ada 5 sistem, yaitu satu, sistem kebudayaan, dua, sistem kemasyarakatan, tiga, sistem mata pencarian, empat, sistem kesenian, dan yang kelima, sistem teknologi. Sistem kebudayaan. Dalam perkembangannya, budaya Cirebon sangat kental dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga melahirkan adat yang dijaga oleh masyarakat Cirebon. Berbagai praktik ritual adat di Cirebon dipahami sebagai warisan turun-temurun dari para leluhur, sehingga pantas untuk dilestarikan dan dijaga. Beberapa adat yang masih bisa disaksikan di Cirebon, dua di antaranya yaitu sawalan dan muludan. Apa sih itu sawalan? Yuk kita bahas. Tradisi Syawalan dilaksanakan pada setiap tanggal 8 Syawal atau seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Syawalan di Cirebon merupakan bentuk syukur kepada Allah atas kemenangan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Syawalan dilakukan dengan berziarah ke makam para leluhur Cirebon yang telah menyiarkan agama Islam, terutama Sunan Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang, dan Sultan-Sultan Kanoman yang telah wafat dan dikuburkan di Astana Gunung Sembung. Muludan. Tradisi muludan di Cirebon biasanya dilakukan pada saat bulan Mulud atau bulan Rabiul Awal. Adat ini diniatkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Puncak dari muludan yakni Panjang Jimat yang diadakan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tujuannya untuk menjaga keberadaan alat-alat pusaka yang dimiliki keraton. Sesuai dengan namanya, adat ini juga bertujuan untuk panjang, yang artinya tiada henti, dan jimat yang artinya siji kang dirumat. Jadi, proses adat panjang jimat ini merupakan simbol kepedulian untuk mempertahankan sepanjang hayat atau tanpa henti dari kalimat syahadat atau agama Islam. Sistem kemasyarakatan. Tradisi ritual siklus kehidupan yaitu sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan. Masyarakat bangsa Indonesia masih memegang teguh dan memelihara budayanya. Pemeliharaan kebudayaan ini berlanjut dan dilaksanakan sejak seseorang dilahirkan sampai ia mati. Salah satu yang masih terpelihara adalah berbagai ritual yang dilaksanakan masyarakat dalam hubungannya dengan masa-masa tertentu dalam hidupnya atau yang disebut dengan ritual siklus kehidupan. Hampir di beberapa daerah di Indonesia mengenal upacara siklus kehidupan tersebut. Salah satu daerah yang masih melaksanakan upacara tersebut adalah Cirebon. Masyarakat Cirebon, ketika seorang hamil 4 bulan, maka diadakan acara ngupati. Berlanjut ketika mencapai usia kehamilan 7 bulan, ada upacara memitu atau nuju bulan. Apa sih itu ngupati dan nuju bulan? Yuk kita bahas. Ngupati. Tradisi ngupati adalah upacara selamatan yang diadakan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati keberadaan janin yang dikandung ketika memasuki usia 120 hari atau 4 bulan. Maksud dan tujuan ngupati adalah harapan ibu kepada Allah untuk yang terbaik bagi dirinya dan bayinya agar menjadi anak yang soleh dan diberi keberkahan dalam rezeki, umur, dan lain-lain. Surat yang dibaca
yaitu ada surat Muhammad, surat Maryam, surat Yusuf, dan surat Luqman. Adapun makna membaca surat Muhammad, Yusuf, Maryam, dan Luqman dalam tradisi Ngupati, seperti dikatakan bahwa dengan membaca surat tersebut kita dapat memperoleh anak yang berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad, memiliki paras yang tampan seperti Nabi Yusuf, berkepribadian yang teguh, sabar, baik hati, dan tawadu, serta sebagaimana kisah Luqman sebagai orang tua yang bijak dalam memberi nasihat kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Yang kedua, nujuh bulanan. Tradisi nujuh bulanan memang diartikan sebagai acara tradisi atau ritual yang dimaksudkan untuk wanita hamil yang usia kandungannya sudah sampai 7 bulan. Mengadakan acara 7 bulanan seperti ini dimaksudkan agar bayi yang ada dalam kandungannya nanti selamat sampai melahirkan nanti dengan mengadakan susunan acara syukuran dan doa. Lambang atau makna yang terkandung dalam unsur upacara 7 bulanan yaitu satu, ada sajen tumpeng yang bermakna untuk penghormatan pada arwah leluhur. Yang kedua, kelapa muda yang diberi gambar Rama dan Sinta mempunyai makna agar nanti ketika bayi sudah lahir, jika lelaki akan tampan seperti Rama, sedangkan jika bayi yang lahir itu perempuan akan secantik Sinta. Kain dalam 7 motif disimbolkan sebagai kebaikan untuk ibu yang mengandung 7 bulan dan bagi si anak kelak kalau sudah lahir. Dan yang keempat, sesajen yang berupa telur yang nantinya dipecahkan memiliki lambang berupa ramalan bahwa kalau telur pecah, maka bayi yang lahir perempuan, namun apabila telur tidak pecah, maka bayi tersebut yang lahir nantinya adalah laki-laki. Sistem mata pencaharian. Yang pertama ada sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi tentunya memiliki hubungan dengan proses spiritual yang biasanya selalu dikaitkan dengan kepercayaan serta keyakinan terhadap kekuatan gaib. Tradisi spiritual seperti sedekah bumi bertujuan untuk mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta, dan hubungan manusia dan leluhur. Adapun hal yang melatar belakangi adanya tradisi sedekah bumi ini yaitu sebagai sarana untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki dan hasil panen yang dilimpahkan selama setahun sebagai suatu sarana agar dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka. Upacara adat sedekah bumi di Cirebon ditandai dengan serakalan, pencungkilan tanah, pembacaan kidung yang kemudian diadakan arak-arakan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan segala bentuk pertunjukan yang berlangsung di alun-alun Gunung Sembung. Misalnya ada reog, kesenian rentena, brahi, barongan, wayang, angklung, dan lain-lain. Sedekah bumi dijadikan oleh kepercayaan masyarakat untuk menyambut datangnya musim penghujan sebagai rasa syukur atas keberhasilan yang telah diusahakannya. Biasanya berupa hasil bumi seperti surah ya, atau surah kependem atau hasil tanaman yang terpendam di tanah seperti ubi, kayu, kentang, dan lain-lain. Yang kedua, ada tradisi nadran.
Tradisi nadran atau sedekah laut merupakan kegiatan upacara adat nelayan yang biasanya dilakukan masyarakat di wilayah pantai seperti di Cirebon. Sedangkan di Cilacap, dekat dengan Banyumas, dinamakan tradisi larungan. Upacara adat nadran maupun larungan bertujuan untuk mensyukuri nikmat atas hasil tangkapan ikan yang melimpah, mengharap peningkatan hasil pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Inilah maksud utama dari upacara adat nadran maupun larungan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Nadran ataupun larungan sebenarnya merupakan suatu tradisi akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-temurun. Kata nadran sendiri, menurut sebagian masyarakat, berasal dari kata nadar yang mempunyai makna dalam agama Islam, pemenuhan janji. Adapun inti upacara nadran adalah mempersembahkan sesajen yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya kepada penguasa agar diberi limpahan hasil laut, sekaligus merupakan ritual tolak bala atau keselamatan. Sistem kesenian. Yang pertama ada lukisan kaca. Lukisan kaca di Cirebon dibuat sebagai ajaran etika sosial. Simbol pewayangan digunakan untuk menyampaikan ajaran moral Jawa yang kemudian dipadukan dengan ajaran Islam sehingga lebih mudah diterima masyarakat Cirebon di kala itu. Salah satu bukti yang menunjukkan nilai-nilai religius tersebut adalah terdapatnya 42 kaligrafi peninggalan para wali. Lukisan kaca di Cirebon selain berfungsi sebagai hiasan atau sarana dakwah, dapat berfungsi sebagai membawa ketenangan jiwa. Ada pula lukisan kaca yang berfungsi sebagai doa-doa mustajabah dan penolak bala. Masing-masing lukisan kaca kaligrafi mempunyai makna yang berbeda. Contohnya saya ambil lukisan kaca Macan Ali. Lukisan kaca Macan Ali tidak hanya terkenal karena penciptanya, tapi juga karena asal-usul dan gambar lukisannya. Kerajaan Pajajaran dulunya dipercaya memiliki binatang pelindung berupa harimau gaib yang diberi nama Macan Ali oleh Kesultanan Cirebon. Lambang kebesaran Keraton Cirebon tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk lukisan kaligrafi bertuliskan lafaz 2 kalimat syahadat dengan bentuk menyerupai macan. Lukisan kaca ini memiliki simbol dan filosofi memberikan semangat dan motivasi selalu mengingatkan pemiliknya kepada Allah. Yang kedua, tari topeng. Tari topeng yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tari topeng memiliki ciri utama yaitu para penari menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Tiap topeng yang digunakan oleh para penari mempunyai ciri khas atau karakteristik sendiri. Hal inilah yang semakin menambah keunikan dari budaya tari yang ada di Indonesia. Tarian tersebut biasanya akan dipentaskan oleh satu orang penari atau sejumlah penari yang berkelompok. Makna tari topeng yaitu yang pertama, makrifat atau insal kamil yang merupakan tingkatan tertinggi di kehidupan manusia dalam beragama dan sudah sesuai dengan syariat agama. Yang kedua, hakikat merupakan sebuah gambaran tentang manusia berilmu sehingga mereka sudah memahami tentang hak seorang hamba dan Tuhan Sang Pencipta. Yang ketiga, tarekat merupakan penggambaran manusia yang sudah hidup dan menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Syariat merupakan gambaran manusia yang telah memasuki dan juga mengenal ajaran Islam. Sistem teknologi. Yang pertama ada kereta Paksi Naga Liman.
Naga liman merupakan sosok jejaden, yakni sosok makhluk hybrid yang berwujud ganjil, yakni berkepala naga, berbelalai gajah, berbelalai dan berbadan gajah, bersayap burung, pemangsa, bertaring, dan belalainya melilit sebuah senjata tradisional berupa cakra trisula. Paksi Nagaliman merupakan sosok hybrid dari multi-power tersebut. Sosok ini merupakan akumulasi dari semua kekuatan yang mampu melindungi keraton dari semua bentuk ancaman dan serangan. Paksi Nagaliman merupakan simbol dari kekuatan dan kewibawaan, juga ketahanan lahir dan batin. Paksi Nagaliman merupakan sebuah kereta kencana yang digunakan dalam upacara-upacara tertentu di Keraton Kanoman Cirebon. Kereta ini merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati yang dibuat oleh Pangeran Losari pada tahun 1350 Saka atau 1428 Masehi. Ini sesuai dengan candra sengkala atau sengkalan yang tertera pada bagian kalung paksi Nagaliman yang berbunyi Raksasa Luhur Wedaning Jagat, yang artinya raksasa mulia penjaga alam semesta. Kereta ini biasanya ditarik oleh 6 ekor kuda putih. Kereta kencana ini sangat sakral sehingga yang mengeluarkan atau menarik kereta ini harus orang-orang asli dari Gunung Jati. Karena kalau tidak roda-roda kereta tersebut tidak akan jalan atau berputar. Makna filosofis Paksi Nagaliman yaitu yang pertama, dunia atas atau paksi yang merupakan dunia spiritual, dunia langit atau dunia trasenden, yang yakni dunia yang dihuni oleh hal-hal yang suci dan mensucikan. Dunia atas atau langit ini disimbolkan oleh paksi, yakni burung yang tempat hidupnya di atas atau di langit. Hal ini merupakan simbol dari kehidupan spiritual. Yang kedua, liman berada di dunia tengah. Dunia materi, dunia fisik, atau dunia nyata, seharian tempat berlangsungnya hal-hal duniawi yang bersifat ragawi. Itu pula kenapa dunia tengah diidentikan dengan kebudayaan Hinduisme yang memang segenap ajarannya merupakan ajaran-ajaran yang membumi. Ihwal perilaku di dunia berisi ajaran-ajaran pentingnya kasih sayang. Yang ketiga, naga, yaitu yang berada di dunia bawah, wilayah imajinatif dan wadah sadar, tempat bermuaranya semua hal-hal yang identik dengan sisi gelap manusia atau sisi gelap kehidupan. Yang kedua, kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu benda pusaka yang dimiliki Keraton Kesepuhan Cirebon. Dahulunya, kereta Singa Barong ini menjadi kendaraan yang biasa digunakan Sultan saat menggelar kirab setiap 1 Muharram. Dilihat dari bentuknya, kereta Singa Barong yang dibuat pada tahun 1549 Masehi itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan beberapa bentuk bagian tubuh hewan, seperti sayap, burung, kepala naga yang sedang menjulurkan lidah, dan belalai gajah yang sedang memegang senjata trisula. Kereta Singa Barong itu merupakan gambaran dari terjalinnya persahabatan antara Cirebon dengan beberapa negara lain seperti Cina, India, dan Mesir. Belalai gajah itu melambangkan kalau Cirebon bersahabat dengan India, kemudian kepala naga itu melambangkan jika Cirebon bersahabat dengan Cina, kalau sayap burung itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan Mesir. Ketiga unsur kebudayaan dari 3 negara seperti India, Cina, dan Mesir itu disatukan menjadi senjata trisula. Tri artinya 3 dan sula artinya tajam. Tetapi tajam yang dimaksud di sini adalah
bukan tajam senjatanya, melainkan tajamnya alam pemikiran manusia, yaitu seperti cipta, rasa, dan karsa. Nama Singa Barong yang disematkan pada kereta pusaka milik Keraton Kasebon Cirebon ini merupakan kata yang diambil dari bahasa Cirebon, seperti singa yang berarti singarani dan barong yang artinya bareng-bareng atau bersama-sama. Jadi yang memberi nama Singa Barong itu orangnya bersama-sama atau singarani. Kereta ini dibuat dengan menggunakan bahan kayu laban, kemudian dari warnanya kereta ini dibalut dengan cat yang terbuat dari bahan campuran, serbuk emas, dan juga intan. Sementara yang menjadi tenaga penggeraknya adalah 4 ekor kerbau albino atau kebo bule. Yang menjadi keistimewaan dari kereta Singa Barong ini, meski dibuat pada tahun 1549 Masehi, tapi sudah menggunakan teknologi power steering dan suspensi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.